Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koncone MK, kita kembali lagi dengan tim Misteri Kejawen. Pada malam hari ini kita akan membawakan satu kisah nyata yang membuat warga di sekitar itu ketakutan. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan berbincang-bincang dengan pelaku, yaitu Bang Rohmat. Dan sebelum kita lanjutkan bertemu dengan Bang Rohmat, untuk sahabat MK jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa tombol loncengnya agar tidak ketinggalan acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah bersama dengan Bang Rohmat. Selamat malam Bang Rohmat. Selamat malam Mas Mondes. Kita melanjutkan, tolong Bang Rohmat sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Misteri Kejawen. Malam hari ini jumpa lagi dengan saya Bang Rohmat dan Mas Kang Mondes ya. Mohon maaf Bang Rohmat, untuk malam ini Bang Rohmat bercerita tentang apa? Untuk malam hari ini saya akan menceritakan kisah nyata Mas. Ini mengenai rumah yang terbengkalai. Rumah itu dulu bekas pemiliknya itu pelaku atau yang mempelajari menggunakan ilmu hitam. Seperti itu. Oke Bang Rohmat, untuk waktu saya persilahkan sepenuhnya untuk Bang Rohmat. Oh ya, terima kasih Mas. Yeah. Nah, jadi gini Mas, ini saya ada kisah nyata ya. Ini terjadi belum lama, beberapa bulan yang lalu. Masih baru nggih? Ya, jadi gini. Saat itu saya itu diajak oleh teman saya. Teman saya itu kebetulan dia kayak kontraktor bangunan seperti itu. Nah, saat itu saya itu diajak ke suatu kota. Gini, teman saya kan punya proyek itu di luar kota Kediri. Dan beliau itu mengajak saya untuk melihat atau ingin membongkar rumah yang dulu itu pemiliknya tukang santet, atau yang intinya yang punya ilmu hitam seperti itu Mas. Itu jadi rumahnya udah ketinggalan lama ngoten? Iya, itu sudah beberapa tahun itu tidak ditempati, bahkan anak atau keluarga pemilik rumah itu sendiri itu takut Mas, nggak berani nempati rumah situ. Dan warga sekitar situ tuh tidak ada yang berani masuk atau menginjak tanah di lokasi rumah tersebut Mas. Itu memang perkiraan udah berapa tahun Bang Rohmat? Baru Mas, belum ada setahun, berapa bulan yang lalu lah, mungkin 3 bulanan yang lalu. Enggak, maksud saya itu waktu rumahnya itu loh. Kalau maksudnya kalau rumah itu tidak ditempati gitu iya. Mas, itu menurut penjelasan dari keluarganya itu ada hampir 25 tahun Mas. 25 tahun sama sekali enggak dihuni ya, orang? Enggak dihuni, bahkan sempat enggak pernah dibersihkan, jadi banyak rumput atau apa yang tumbuh liar di luar dan di dalam rumah itu. Seperti itu. Nah, setelah saya sama teman saya yang pemborong atau kontraktor bangunan itu, saya berangkat ke lokasi itu ada 10 orang Mas. Jadi sekalian di situ teman saya itu membawa tukang dan kuli bangunan yang akan diajak membongkar rumah yang angker itu Mas. Dibongkar total gitu ya? Iya. Nah, terus akhirnya kami dan rombongan itu berangkat. Setelah sampai di situ, saya kan berangkat siang hari. Sampai di lokasi itu posisi itu sudah sekitar setengah 5 atau jam 5 sore Mas. Terus di situ kan nggak mungkin langsung dibongkar saat itu juga nggak mungkin, soalnya waktunya kan sudah sore. Setelah sampai sana
sama yang keluarga yang punya rumah tersebut, kami itu dikontrakkan rumah. Jadi satu rumah itu dikontrak, yang nempati saya dan teman-teman teman-teman tukang dan kuli bangunan yang mau bongkar rumah tersebut. Nah, saat itu setelah kami beristirahat dan kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama yang punya rumah, itu ceritanya ya, intinya itu rumah tersebut itu sangat angker. Bahkan anak keluarganya pun itu tidak ada yang berani menempati rumah itu Mas. Setelah saya ngobrol, saya tanya jawab kepada yang punya rumah, terus sekitar jam 10 malam, saya dan teman saya yang bos bangunan itu, saya diajak melihat ke rumah yang akan dibongkar, yang akan dibangun lah istilahnya seperti itu. Saya masuk ke rumah situ. Saat itu saya cuma bertiga Mas sebenarnya, sama anak yang punya rumah. Tapi anak yang punya rumah itu orangnya nggak berani ikut saya masuk. Terus akhirnya kontraktor saya pun juga takut, dia nunggu di depan, di halaman rumah. Akhirnya saya masuk sendiri. Di situ saya ngecek lokasi di dalam, ada beberapa kamar itu saya cek semua. Nah, setelah mulai dari kamar yang depan sampai ke belakang, sampai ke kamar mandi, itu sudah saya cek semua. Ternyata saat saya masuk itu memang di situ, saya masuk rumah itu auranya sudah, hawanya itu sudah gimana ya, nggak enak lah, Lembab gitu nggih? Ya lembab, nggak enak, intinya saya itu langsung merasa nggak nyaman di situ gitu. Saya merasakan ada sesuatu atau ada kekuatan dari sosok goib itu sangat kuat Mas saat itu. Saya masuk di situ, saya berusaha untuk mencari tahu ini sebenarnya ada apa di rumah ini. Kok sampai warga, bahkan keluarganya sendiri pun tidak ada yang berani masuk ke rumah itu. Setelah saya lihat, nah ternyata saat saya mau masuk ke kamar mandi, di situ ada satu sosok makhluk halus. Dia itu pakai kayak jubah itu berwarna putih Mas. Jadi, jubah berwarna putih? Iya, posturnya itu tinggi besar, kelihatan gagah dan kayak sangar gitu. Wajahnya itu kelihatan kayak ganas gitu loh Mas intinya. Dan dia mempunyai kekuatan yang negatif. Iya, kok ada kekuatan negatif yang sangat besar. Nah, saat itu saya permisi di situ, intinya saya berdoa dan saya minta kalau di rumah itu memang ada sosok makhluk yang sering menakut-nakuti warga, saya minta izin, intinya rumah itu akan dibongkar dan akan dibangun. Seperti itu. Nah, setelah saya melihat-lihat, saya mengadakan ritual di situ, terus akhirnya besoknya barulah rumah itu dieksekusi atau dibongkar. Nah, bongkar total gitu ya? Iya, tapi dalam waktu sehari itu nggak bisa Mas, itu sehari selesai bongkar nggak bisa, soalnya rumahnya sangat luas lah, sangat besar saat itu. Jadi hari pertama itu diturunkan dulu, mulai dari atap. Nah, saat penurunan membongkar gentengnya itu pun itu sudah auranya itu sudah sangat nggak nyaman. Dan saat membongkar genteng itu ada kayak kecelakaan, tapi yang kalau dipikir secara logika itu kecelakaan itu nggak mungkin terjadi, tapi anehnya saat itu terjadi gitu. Di situ? Iya. Nah, kejadian itu kan atapnya itu ada kayu, atau orang Jawa bilang ada belandar, itu dari pohon kelapa itu loh Mas. Iya. Nah, itu padahal
pohon kelapa atau kayu yang jadi blender itu masih bagus, masih kuat mas. Setelah sebelumnya dinaiki sama teman-teman tukang bangunan itu aman. Dan setelah itu kan saat pembongkaran itu ada warga sekitar situ yang membantu gitu mas, ikut. Dibantu warga sekitar iya. juga ya. Nah setelah genteng itu turun semua, warga di situ ada yang menginjak kayu yang saya maksud itu tadi, tiba-tiba patah dan warga itu akhirnya jatuh di situ. Ya. Terus gimana nasibnya bang? Gini, saat itu kakinya itu kesleo atau tergilir dan tangannya yang sebelah tangan itu kanan itu patah tulang saat itu. Tangannya patah? Iya. Setelah kejadian itu akhirnya pembongkaran itu dihentikan. Itu kalau tidak salah sekitar jam 11 siang itu dihentikan. Kita mengurus warga yang jatuh dulu, baru keesokan harinya dilanjutkan lagi. Nah sebelum keesokan hari, jadi setelah kami membawa orang yang jatuh itu ke rumah sakit, malamnya saya itu bermimpi. Mimpi itu saya didatangi sosok laki-laki mas, cuma wajahnya dalam mimpi itu tidak terlihat jelas lah intinya. Dan yang mendatangi saya itu berkata pada saya, itu intinya rumah itu tidak boleh dibongkar. Kalau dibongkar dia mengancam, intinya seperti itu. Itu jadi dari pihak makhluk yang kasat mata itu? Kalau menurut saat itu ya insya Allah memang ya itu ya makhluk penghuni rumah itu mas itu. Nah setelah paginya saya bangun itu kan saya langsung datang ke rumah yang akan dibongkar itu. Tapi saya cuma saat itu berpikiran saya itu mungkin cuma hanya sekedar mimpi gitu. Akhirnya teman-teman langsung berangkat dan dibongkarlah rumah itu. Sampai pembongkaran selesai itu tinggal kamar mandi yang belum dibongkar mas saat itu. Beberapa hari kemudian kan sudah dibongkar semua. Cuma ada satu kamar mandi itu memang sengaja tidak dibongkar dulu. Soalnya itu masih sama teman-teman tukang bangunan itu masih buat mandi dan buat masih digunakan masih digunakan lah intinya seperti itu. Terus akhirnya setelah pembongkaran selesai, tinggal kamar mandi itu puing-puing atau batu bata bekas yang tidak terpakai kan sudah dibersihkan semua. Akhirnya dibangunlah rumah itu. Mulai diawali dari pagar dahulu mas. Nah waktu pembangunan pagar itu ya sering terjadi kayak kecelakaan kecil lah. Ada yang kaki teman saya itu kejatuhan batu, ada yang jempolnya ini kukunya terlepas karena kena palu kena martil seperti itu. Tapi ya tetap lanjut pembangunannya tetap dilanjutkan. Soalnya kan kalau di proyek atau di bangunan kan kalau kecelakaan sekedar kena batu atau kena palu itu kan hal wajar lah. Memang pekerjaannya yang dipegang kan itu juga gitu. Di bangunan jalannya. Nah saat itu setelah dibangun, akhirnya kan itu dijadikan 2 lantai mas di rumah itu. Yang bawah itu untuk kayak grosir lah seperti itu. Nah yang atas buat tidur dan buat tidur yang sama yang punya rumah lah intinya gitu. Nah setelah pengecoran selesai, waktu membangun tembok yang di lantai 2 mas, itu anehnya gini. Malam itu saya ini tidak mimpi. Saya kan setiap malam itu kan biasa duduk sendiri di depan kos-kosan atau kontrakan yang kami tempati itu. Saya kan udah biasa kalau malam nggak bisa tidur saya keluar sendiri kan. Saya itu didatangi itu sosok penunggu dari rumah itu. Intinya dia tetap nggak terima kalau rumahnya itu dibongkar gitu mas.
Dan saya juga saya apa ya juga saya bicara tegas, nggak bisa, ini rumah manusia, mau nggak mau rumah ini memang harus saya bongkar, kita bongkar. Ya, gitu. Kalau memang kamu penghuni dari rumah itu, carilah tempat yang lain. Saat itu sempat kayak apa, cekcok gitu ya, ya. Nah setelah paginya ada salah satu teman dari apa tukang bangunan itu, biasanya itu dia itu berangkatnya itu selalu belakangan, selalu telat datangnya seperti itu. Tiba-tiba dia itu kayak semangat gitu loh mas, semangat itu berangkat ke tempat kerja dulu. Terus akhirnya kami berangkat sekitar jam, kalau tidak salah jam 9 pagi ya, jam 9 pagi. Nah teman saya yang berangkat dulu itu sekitar jam 9 pagi itu kena musibah mas. Jadi musibahnya itu kan di atas rumah itu ada kabel sudat, kabel tegangan tinggi itu mas. Oh iya. Yang tidak ada apa kulitnya itu loh. Nah itu, nah saat itu teman saya tukang bangunan itu mau mengangkat besi. Nah besi itu diangkat, ditarik ke atas, enggak tahunya itu besi itu menyentuh kabel sudat itu, dan akhirnya teman saya itu kesetrum mas. Di situ. Di situ. Kepalanya terbentur ke beton sampai gagal otak mas. Saat itu sampai gagal otak, saya masih ingat. Setelah kesetrum, kemudian ya seperti biasa kita bawa ke rumah sakit. Akhirnya teman saya itu kan operasi, ya operasi habis berapa puluh juta lah intinya seperti itu. Dan kami itu akhirnya pulang dulu, izin sama yang rumah, kita libur beberapa hari dulu, nanti setelah teman saya itu sudah apa sadar, kita kembali lagi untuk membangun rumah itu, intinya kan seperti itu. Jadi tadi kabel apa aliran listriknya tadi tegangan tinggi juga ya bang ya? Iya. Nah setelah kami pulang, terus akhirnya kami balik lagi ke tempat itu. Sebelum apa kami mengerjakan yang lantai 2 itu, ada 3 orang itu, 3 warga sekitar situ itu memanggil kami mas. Akhirnya, memanggil sampean? Iya, tim kami 10 orang itu tadi. Kami turun, terus 3 warga itu bilang, intinya apa benar ini berani melanjutkan untuk membangun rumah ini. Terus akhirnya ya kita menjawab, ya berani, memang sudah rumah dibongkar, ini mau memang dibangun kan seperti itu. Iya. Terus akhirnya di situ saya juga tanya-tanya sama warga, kok kelihatannya ada yang aneh, itu gimana cerita mengenai sejarah rumah itu kan gitu. Nah setelah itu warga itu menceritakan, ternyata pemilik rumah itu dahulunya itu apa kayak ditakuti lah sama warga sekitar situ. Entah itu soalnya gini, dia itu sangat ditakuti sama warga itu, dia yang mempunyai ilmu hitam mas. Yang punya rumah itu dulu? Iya. Jadi selama Bang Rahmat bekerja di situ banyak keganjilan juga ya bang ya? Ya hampir setiap hari mas di situ. Saya apa ada keganjalan itu ya, hampir setiap hari. Setelah warga bercerita panjang lebar mengenai sejarah rumah itu dan pemiliknya, besok malamnya itu saya kan sekitar belum malam mas, sekitar jam 9 malam kalau tidak salah saat itu. Saya habis jalan-jalan sama temen kan, kebetulan lewat depan rumah yang dibongkar itu tadi, yang kami bongkar itu. Itu saya melihat ada sosok itu yang sama persis yang saya lihat di kamar mandi yang saya ceritakan tadi. Di depan kamar mandi itu saya melihat lagi sosok itu, dan setelah saya melihat itu ternyata itu mirip yang mendatangi saya lewat mimpi dan menemui saya saat saya duduk di depan tempat kos. Itu yang
Bisa melihat cuma Bang Rama doang, yang lain teman-teman nggak? Saat itu gini, teman-teman itu ada satu yang juga melihat itu, tapi dia usianya masih muda kok. Nah, setelah itu ya saya anggap udahlah, itu saya udah nggak, saya anggaplah intinya seperti itu. Saya pulang ke kos-kosan dan istirahat, besok paginya Berangkat kerja lagi. ya berangkat kerja lagi. Nah, saat itu teman saya itu tiba-tiba itu berteriak, Mas. Di kawasan kos tadi? Bukan, di tempat yang rumah yang mau kerja dibangun itu ya. Dia itu berteriak sambil lari, katanya ada kepala orang di atas meja. Kepala orang di atas meja? Iya. Terus akhirnya saya cek, saya lihat ternyata tidak ada apa-apa di situ. Dan situ anehnya gini, Mas. Saat pembongkaran itu saya membongkar salah satu kamar itu, di situ ada banyak uang, Mas. Itu berserakan, ada yang di bawah tempat tidur, ada yang di bawah kasur, ada di bawah di laci kayak bibet seperti itu. Akhirnya uang itu kan saya ambil, saya kumpulkan. Itu uang asli apa? Uang asli, memang itu uang asli. Saya berikan sama yang punya rumah. Yang punya rumah itu takut, dia tidak mau menerima uang itu. Akhirnya sama yang punya rumah itu diberikan ke teman-teman saya, diberikan saya dan teman-teman saya. Kok aneh ya Bang ya? Nggak tahu. Soalnya gini, anaknya itu saya tanya itu kenapa kok takut, itu dia nggak berani jawab, Mas. Yes, dia jawabnya ya pokoknya takut lah, Mas, gitu aja. Oh, mungkin dikira kayak pesugihan gitu ya mungkin ya? Iya. Setelah takut kalau kejadian tumbal mungkin ya? Ya nggak tahu ya. Tapi kalau menurut saya, setelah saya melihat, saya mengecek itu, memang di situ ada satu kekuatan yang negatif yang sangat kuat, Mas. Nah, ini kalau menurut saya ya, kemungkinan pemilik rumah itu dulu itu dia mengamalkan hijab. Hijab? Ya, hijab. Hijab itu kalau tidak salah ya, ini kemungkinan dia mengamalkan hijab nasar. Soalnya kalau amalan hijab itu kan bahaya, Mas. Itu tidak boleh diamalkan asal orang, itu tidak boleh. Soalnya apa? Kalau orang atau kita mengamalkan hijab nasar, kalau kita punya pikiran buruk atau kita punya apalagi punya musuh, itu pasti kalau mengamalkan hijab nasar dan pikiran kita jelek, musuh kita itu akan tebal, pasti akan mati, Mas, akan celaka. Seperti itu. Hijab nasar itu tadi? Iya. Itu kalau menurut saya ya, kemungkinan pemilik rumahnya itu dulu dia mengamalkan hijab nasar itu. Soalnya apa? Saya dengar dari cerita tetangga, bahkan keluarga, bahkan orang-orang pintar yang dulu pernah dicari sama keluarga yang punya rumah itu kalau menurut saya itu memang saya bisa memastikan itu pasti hijab nasar yang diamalkan, Mas. Nah, akhirnya dilanjut ke cerita saya dulu kan, sudah mulai penggarapan lantai 2. Iya. Nah, itu saat itu entah itu malam yang keberapa ya, itu kalau tidak salah itu setelah intinya 2 bulan lebih lah saya di situ. Itu kan kamar mandi yang saya katakan tadi itu belum dibongkar. Dan tiba-tiba saat itu malam hari, Mas, itu jackhammer atau ngarani orang-orang Jawa menyebut itu drill. Nah, ada yang mengatakan itu jackhammer seperti itu yang buat bongkar cor dulu, Mas, mesin yang buat bongkar cor seperti itu. Yang kayak di jalan kan juga ada itu ya? Iya. Nah, saat itu kan masih sore, itu alat itu saya taruh di depan pintu kamar mandi. Nah, tiba-tiba sekitar jam 12 malam mesin itu berbunyi sendiri, Mas. Anehnya seperti itu. Kok bisa ya Bang ya? Terus saya dengar, akhirnya saya turun, saya lihat. Nah, mesin itu kan itu ada colokannya ke listrik. Iya. Itu posisi itu kabelnya itu tidak
mancap di colokannya itu mas, anehnya. Nah kalau logikanya, kalau mesin kalau tidak dipakai beberapa jam atau beberapa waktu, mesinnya itu kan dingin loh mas. Iya. Nah, itu setelah saat kejadian itu mesin itu saya pegang itu panas mas. Jadi baru memang benar baru ada yang menyalakan seperti itu, ada yang menggunakan intinya seperti itu. Padahal kayak teman-teman itu sudah istirahat semua padahal ya. Iya sudah istirahat. Soalnya pagi nih semua teman-teman itu sudah tidur, ada beberapa teman lah yang ngobrol sama itu nggak tidur. Soalnya saya waktu ngecek itu saya bertiga mas, sama teman saya ada yang ikut. Nah anehnya kalau itu yang menyalakan orang itu nggak mungkin. Soalnya apa? Pintu rumah itu sudah saya tutup semua mas, saya kunci dari dalam semua. Jadi nggak mungkin lah kalau orang bisa masuk ya. Nggak mungkin. Kalau teman saya mungkin yang di situ kan teman-teman saya ada 10 orang itu. Nah saat itu kejadian itu teman saya semua sudah di lantai 2 sudah pada tidur sebagian gitu. Nggak ada yang di bawah gitu loh mas. Jadi di atas bareng-bareng gitu ya. Iya tidurnya kan di atas di lantai 2. Nah anehnya itu tadi mesin itu bisa bunyi sendiri. Terus teman saya yang ikut turun itu mereka itu ketakutan. Terus akhirnya ya mesin itu saya tutup, saya masuk air kardus, saya tutup kembali, saya kembali ke lantai 2 dan saya istirahat akhirnya. Nah setelah saya istirahat saat itu depan kalau tidak salah ada yang punya rumah itu ada acara apa gitu loh, acara keluarga. Akhirnya kita libur nggak kerja sehari itu. Nah saat dulu. Iya saat libur itu saya kan biasa pergi ke warung, kadang ke pos kampling, ngobrol sama warga sekitar situ kan sudah banyak yang kenal gitu mas. Iya. Nah saat itu saya ngobrol ya itu tadi saya itu yang saya tanyakan itu tetap mengenai kisah rumah itu yang angker itu. Itu ada warga itu yang bercerita gini, rumah itu kan nggak ada penghuninya. Nah di situ kan kayak ada kayak penjual mie ayam tapi bisa nanti pesan, intinya pesan mie ayam terus nanti yang punya usaha mie ayam itu sama gerobaknya itu dibawa ke rumah itu gitu loh mas, intinya. Sekalian gerobak sama orangnya langsung ya. Iya soalnya pesannya banyak kan seperti itu. Oh iya. Nah jadi ini kata warga sekitar situ ya. Iya. Itu di depan rumah itu ya yang jual mie ayam ini seperti biasa dia masak, intinya ya masak, terus akhirnya setelah selesai itu dibawa masuk ke rumah itu dan kebetulan ada warga sekitar itu lewat, kemudian berhenti karena melihat keanehan atau kejadian kok ini penjual mie ayam kok intinya kok berhenti di situ, itu siapa pembelinya kan seperti itu. Ya, padahal nggak ada orang di situ. Iya ya? Kan itu kan omahnya Mas Wong ini seperti itu. Terus akhirnya penjual mie ayam itu didatangilah sama warga yang bercerita itu. Terus ditanya, loh ini sampan ki apa bakul mie ini sing tuku sapa, ini kan kayak gitu. Oh ya ada yang negur, ada yang terus akhirnya dia yang jualan mie ayam itu juga menjawab, mas itu yang punya rumah ini itu orangnya banyak di dalam seperti itu. Terus yang tetangganya itu dibilangi, yang jual mie ayam itu dibilangnya, mas rumah ini sudah bertahun-tahun itu suwung, nggak ada yang menempati sini, nggak ada orang yang di dalam rumah itu. Keluarganya sendiri aja nggak berani masuk, warga sini nggak ada yang berani masuk. Tapi berhubung mungkin penjual mie ayam itu kan sudah masak tadi, yang sudah matang dibawa ke dalam rumah itu, di situ kata penjual ayam itu ada orangnya gitu loh, mas. Oh jadi sudah diantarin sebagian? Sudah sebagian sudah. Nah setelah diberitahu sama warga tadi kan ada beberapa mangkok yang belum dibawa masuk ke rumah gitu. Nah akhirnya yang beberapa mangkok itu dibawa ke masuk rumah, cuma warga yang memberitahu penjual mie itu tetap nunggu di sebelah gerobak mie ayam itu tadi, mas. Iya. Setelah penjual mie ayam itu masuk ke rumah, tiba-tiba kayak suara mangkok itu dijatuhkan gitu loh, mas. Yang jual mie ayam itu langsung keluar itu ketakutan, mas.
bahkan lari kencang sampai gerobaknya mie ayam itu tidak dibawa, saking takutnya. Terus emangnya ada dia penjual mie ayam, emangnya kenapa Bang? Akhirnya kan penjual mie ayam itu kan ya warga sekitar situ, cuma beda desa gitu, tetangga desa lah itu ya. Iya. Sama warga sekitar situ kan ada yang tahu rumahnya. Iya. Akhirnya diantarlah gerobak mie ayam itu ke rumah yang jualan itu tadi. Nah setelah nyampe rumah yang jualan mie ayam itu ditanya kenapa kok lari. Nah katanya mie yang di dalam rumah itu Mas, mie-nya itu habis, nggak ada mie-nya. Mangkoknya itu masih lah intinya, tapi di situ nggak ada orang sama sekali. Tapi mie-nya habis? Habis, ya habis ya dimakan sama manusia biasa gitu loh Mas. Jadi di dalam rumah itu ya tetap apa ada mangkoknya, sisa-sisanya itu ada gitu. Nah yang membuat apa penjual mie ayam itu lari itu yang saat dia merasa atau melihat di rumah itu ada orang, itu kan ada mejanya, ada kursinya gitu loh Mas. Iya. Setelah dibilangi warga itu, penjual mie ayam saat mengantarkan mie yang sudah matang itu, tiba-tiba di situ nggak ada mejanya. Jadi mangkok kayak lesian berserakan di lantai gitu loh Mas. Oh, jadi nggak ada meja sama sekali? Nggak ada. Saking takutnya, akhirnya dia lari itu. Terus ada cerita lagi itu ya juga cerita dari warga sekitar situ, ada apa kurir pengantar paket itu loh Mas. Iya. Yang mengantarkan paket ke dalam rumah itu juga ada. Setelah dikasih tahu akhirnya kurir itu takut, nggak berani lagi ke situ gitu Mas. Udah kapok gitu ya? Iya, barang itu sudah ditaruh di rumah situ sampai akhirnya sang kurir itu takut Mas, dan nggak berani lagi, dia nggak maulah kalau ada orderan apa-apa yang menuju ke rumah itu, dia sudah nggak mungkin berani, intinya seperti itu. Nah jadi gini, inti dari kisah saya ini tadi kan gini, ini bisa dijadikan mungkin pedoman atau apa peringatan lah untuk teman-teman misteri kejawen. Jadi gini, kalau mungkin yang pekerjaannya seprofesi dengan saya, apa tukang bangunan atau kuli bangunan, saat kita membongkar rumah, apalagi itu rumah yang sudah tidak ditempati, itu hati-hati. Soalnya apa? Biasanya itu rumah yang udah lama tidak ditinggali itu pasti ada penghuni lainnya seperti itu. Seperti pengalaman saya yang saya ceritakan hari ini real, ini nggak rekayasa, nggak tipu-tipu ini Mas, ini kisah nyata. Jadi hati-hati kalau kita kerja atau membongkar rumah yang mungkin bekas tahunan tidak ada yang menempati, itu harus hati-hatilah. Setidaknya kita permisi dulu, kita izin dulu seperti itu. Nah, cukup sekian Mas ya kisah dari saya, bro, karena ini apa sudah malam mungkin. Ya cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi apa pengingat atau motivasi buat teman-teman misteri kejawen. Ya seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman untuk cerita hari ini. Ya sama-sama Mas. Oke, terima kasih untuk malam ini atas bincang-bincangnya kita. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jangan lupa tombol loncengnya agar tidak ketinggalan acara kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.